السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وعلى ما نوى الحبيب أحمد بن زين الحبشي وعلى ما نوى الحبيب بكر محمد سقاف وعلى ما نوى الحبيب الله بن شهاب وعلى ما نوى شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ وعلى ما نوى الشيخ الإمام الغزالي وعلى ما نوى الشيخ عبد المعطي محمد بن عمر النووي البنتني وعلى ما نوى الشيخ الإمام جلال يوسف على هذه النية وعلى كل نية صالحة أن تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب النكاح. Hari ini kita masuk ke pembahasan yang tidak kalah pentingnya, wabil khusus fi akhir zaman begini, khususnya di akhir zaman semacam ini. Bahkan ulama-ulama kita yang mutaakhirin, ulama-ulama yang ada pada zaman kita ini, mereka mendukung pernikahan di usia muda. Kalau ngikutin orang barat, gaya kehidupan orang kafir, kita disuruh nikah nanti. Nah, suruh ngejar apa ya? Nah, kalau bahasa mereka kita disuruh ngejar apa namanya? Karir. Kejar karir, zina 10 kali, anak 3 di luar nikah baru kawin. Nah, itu orang kafir. Kalau kita umat Islam, emang dianjurkan nikah dari masa muda. Lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib nikah dengan Sayyidatina Fatimah Zahra. Usia Sayyidina Ali berapa ya? 21. Sedangkan Sayyidatina Fatimah Zahra usianya 16 tahun, mau meranjak 17. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW. Kalau orang sekarang bilang itu usia masih muda, rentang ribut, enggak. Yang tua-tua juga pada ribut kok. Bahkan zaman sekarang yang tua kayak anak kecil. Jadi itu bukan apa? Bukan salah satu alasan untuk menunda pernikahan. Makanya Rasul SAW bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Wahai anak-anak pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu nafkah mencari rezeki, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dengan pernikahan mata terlindungi dari melihat yang haram dan kemaluan pun terlindungi dari perbuatan maksiat. Itu Nabi yang bilang begitu. Ya ma'syarasy syabab, wahai anak muda. Nabi nggak bilang apa? Ya ma'syarasy syiban, wahai orang-orang apa? Orang-orang tua. Nah, kita nggak akan bahas soal nikah secara lughatan wastilahan, itu nanti di kitab berikutnya. Kita ikutin pembahasan yang ada di kitab Al-Fiqhul Wadih. Sebelum kita bahas pernikahan, soal ayat-ayat Al-Quran, soal nikah itu anjurannya ada beberapa ayat. Kalau hadis Nabi begitu banyak, di antaranya ada 3 sahabat yang menghampiri Rasulullah. Yang satu bilang, "Ya Rasulullah, saya tidak akan tidur." Maksudnya dia bakal apa? Setiap malam itu tahajud. Tidur bakal ditinggalin sama dia.
Yang satu bilang, ya Rasul saya nggak bakal makan. Maksudnya dia mau puasa setiap hari. Yang satu bilang, ya Rasul saya nggak bakal nikah. Saya mau melakukan kebaikan banyak, saya lebih-lebih bersedekah daripada apa? Menikah. Rasulullah marah di situ. Kata Nabi, ini sesungguhnya aku ini apa? Asumu wa aftur. Aku terkadang puasa, terkadang enggak. Wa anamu, dan aku tidur. Wa atazawwajun nikah, dan aku nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Itu hadis sering dibawa di khutbah nikah kan. Nah ini hadis sebabnya 3 orang tadi. Jadi seolah-olah mereka menunjukkan mereka menjadi orang soleh. Lalu Nabi lebih soleh dari kalian. Nabi tetap tidur, Nabi tetap nikah, Nabi tetap apa? Terkadang puasa, terkadang kagak. Makanya kita jangan sok-sokan melebihi Rasulullah. Ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun faidah menikah sangat banyak. Di antaranya nomor 1 adalah ittiba'un lisunnah. Kita mengikuti sunnah. Sunnatullah dan sunnah Nabi Muhammad. Sunnatullah maksudnya apa? Kita ngikutin takdir Allah, karena manusia nggak mungkin bisa berkembang dan semakin banyak tanpa pernikahan. Sunnah Rasulullah karena Nabi menganjurkan kita menikah. Maka ada seorang sahabat, saya lupa namanya, ditanya sama Nabi, ya fulan, kamu sudah punya istri belum? Kata dia, belum ya Rasulullah. Kamu punya penghasilan? Punya ya Rasulullah. Maka kamu itu temannya setan. Penghasilan Anda, kenapa nggak nikah? Anda temannya setan. Rasul bilang begitu. Dan Sayyidina Umar nanya sama seseorang, kamu nikah belum? Belum. Berarti kamu 2. Imma ahmak wa imma fajir. Kalau kamu sudah mampu nikah, nggak nikah, kamu ada 2 apa? Sifat di diri kamu. Mungkin kamu itu apa? Ahmak, bego. Bahasa kita nih. Yang kedua, fajir. Mungkin kamu ini apa? Orang yang durhaka sama Allah. Maka sewajarnya kita menikah. Maka kita anjurkan nikah itu buat usia muda bagi yang sudah mampu. Mampu itu apa sih arti mampu di sini? Sudah bekerja, ada penghasilan. Oh tapi saya nggak tetap kerja, nggak tetap, nggak usah pakai ngoyal begitu. Itu sudah ada jalan Allah kasih ente bekerja, bismillah menikah. Karena dengan nikah iltibasur rizq, rezeki akan semakin berkah. Itu yang pertama di antara faidah menikah atau hikmah menikah. Yang kedua, ihsan lizaujain, penjagaan buat dua belah pihak, si perempuan dan si laki, dari perbuatan zina, dari perbuatan maksiat. Karena Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang tercela, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Makanya disuruh apa? Menikah. Maka orang dulu itu kalau sudah ada laki perempuan berdekatan dan ketahuan, buru-buru dikawinin. Kalau zaman sekarang beda. Buru-buru dikawinin kalau apa? Kalau disiin balon, ketahuan positif, balon tidak ada, udah kawin dah. Daripada ketahuan nanti, nah, nunggu ada masalah baru dinikahkan. Itu orang zaman sekarang. Makanya saya bilang orang sekarang tuh orang yang sangat aneh, lebih daripada zaman jahiliyah. Kenapa saya bilang begitu? Anak perempuan dibawa oleh laki-laki, mau pulang jam 11 kayak paling telat, kalau kata bahasa orang tuanya, paling telat jam 12 sudah di rumah. Tuh anak diacak-acak sama tuh laki di luar. Nggak tahu diapain, yang penting pulang masih hidup. Ketika nih laki taubat, udahlah gua ngaco begini mulu, mungkin gua kawinin aja sama perempuan. Datang ke orang tuanya, Pak, saya mau serius sama anak bapak. Udah kerja? Alhamdulillah udah. Emang ngelamar anak saya berapa? Ya alhamdulillah Pak, saya ada rezeki cuma 10 juta. 10 juta mau ngelamar? Nggak bisa. Aneh kan? Mau dijadiin bini dengan lamaran kecil kagak diterima, selama ini dibawa keluar, yang penting pulang sehat, nggak apa-apa. Ini laki ngambil jalan pintas, kalau begitu nggak kawinan deh. Sikatnya terus tiap hari gratis lagi.
Paling beliin bakso doang. Nah ini jadi masalah begini nih, cara berpikirnya aneh. Orang akhir zaman tuh begitu. Makanya jangan sampai, karena kata Rasulullah apa? Khairul muhur aisaraha. Sebaik-baik mahar yang apa? Yang sedikit, yang penting kedepannya nih, orang bisa bawa gak tuh bini ke jalan yang benar, bisa dinafkahin gak, itu intinya kehidupan, bukan maharnya gede, lamaran harus gede, belum itu, bukan itu apa ketentuannya, kedepannya dia bisa bawa apa kagak, itulah inti daripada pernikahan. Kemudian di antara hikmah menikah bahwasanya dengan menikah kita mendapatkan i'anatun ala ta'ah, dapat pendamping hidup yang bantu kita beribadah. Itu tujuan menikah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara termasuk perkara kebahagiaan. Ada 4 yang membahagiakan. Di antaranya al-mar'atu shalihah, dapat istri yang shalihah. Bahagia ente. Subuh kagak bangun dibangunin sama dia. Itu kan enak banget Indah ya. Ngeblok juga udah bininya tidurnya, masya Allah deh, udah kayak orang mayat, lakinya sama. Ini rumah tangga yang ngaco nih begini nih. Nah kalau bisa saling membantu, si bini belum bangun, si suami bangunin, suami belum bangun, bini bangun duluan, bangunin, begitu. Jadi saling membantu untuk beribadah, itu namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Cuman dapat bini ngedablek, lakinya lebih-lebih, udah dah, keluarga apa itu? Keluarga sial namanya. Dapat anak-anak sial semua, susah diatur. Makanya semua dimulai dari suami dan istri. Makanya kata Nabi dalam hadis lain, ad-dunya mal'unatun mal'unan ma fiha illa alimun wa muta'allim, dalam riwayat illa imra'atun salihah. Dunia ini dilaknat sama Allah, kecuali orang yang nuntut ilmu dan orang yang berilmu. Dalam riwayat lain, kecuali imra'atun salihah, kecuali orang dapat istri yang salihah. Mudah-mudahan insyaallah yang udah punya bini doain, mudah-mudahan jadi istri salihah. Yang nggak punya, mudah-mudahan dapat pendamping yang salihah. Jangan ngelihat tampang doang, tampang cakep nikah, anaknya kagak dididik. Nah ini bahaya nih. Makanya kata Nabi, fadhfur bidzatid din taribat yadaka, carilah perempuan yang beragama, kamu selamat. Maksud beragama bukan sama-sama Islam doang, tapi agamanya dijalanin, syariatnya dijalanin. Kemudian di antara hikmah menikah, kathrun nasli, memperbanyak turunan. Karena kata Nabi, tanakahu tazawwaju tanakahu takthuru fa inni mubahin bikum al-umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian dan banyakin turunan, karena sesungguhnya aku ini bangga umatku itu banyak di hari kiamat. Jadi kalau ente nikah anak banyak, ente udah nyenangin Rasulullah. Dan nggak mungkin orang yang nyenengin Nabi itu dibikin susah. Yang penting kita yakin, saya banyakin anak karena Rasul nyuruh. Coba di otak kita begitu, nggak mungkin susah hidup ente. Pasti hidup kita berkah, tergantung niat kita. Kemudian hikmah nikah juga, sababun lil ghina wa kathratur rizq, sebab banyak harta, banyak rezeki, yaitu dengan cara menikah. Maka ente coba baca surat An-Nur ayat 32 dengan terjemahannya di rumah. Di situ jelas bahwasanya dengan menikah, bahkan sekalipun menikah sama wanita yang yatim, insyaallah yughnihumullahu min fadlih, Allah pasti memberikan kekayaan kepada mereka dari karunia-Nya. Nikah dengan perempuan niatnya karena Allah, ngikutin sunnah Nabi, insyaallah berkah. Maka disitulah jangan pernah ngejauhin perbuatan pernikahan. Dan ulama mayoritas itu menikah, para anbiya menikah. Cuma ada sebagian ulama nggak nikah, diantaranya Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi ini nggak nikah. Kenapa nggak nikah? Alasannya itu masuk akal. Ulama-ulama sezamannya bilang, ente kan ulama, kok sunnah Nabi nggak dijalanin pernikahan?
Kata beliau, saya bukan nggak mau nikah, sangat mau menjalankan pernikahan. Cuman saya takut istri saya itu hak-haknya nggak terpenuhi. Kenapa wahai imam kamu takut begitu? Karena Imam Nawawi waktunya habis di jalanan. Jadi beliau dalam riwayat tersebut sampai 2-3 bulan jalan hanya nyari satu hadis. Habis itu balik lagi ke rumah. Istirahat berapa hari, jalan lagi, berbulan-bulan baru balik lagi. Khawatir hak istrinya apa? Nggak terpenuhi karena dia sedang sibuk mencari ilmu. Nah beda Imam Nawawi begitu. Tiap hari sibuk mencari apa? Ilmu. Kita ngaji pelentang-pelentung. Pakai sosokan gua nggak mau nikah kayak Imam Nawawi. Emang lu siapa? Hah? Udah sepantasnya kita apa? Sepantasnya kita menikah. Dulu ada seorang ulama soleh, alim. Beliau itu setiap hari dalam mimpinya itu malaikat berebut mencatat amal perbuatannya. Tiba-tiba istri meninggal. Sejak istri meninggal dia nggak mau nikah. Dibilang istri saya, masya Allah, nggak mungkin dapat bini yang sama nih. Nggak mau nikah saya udah. Sejak dia ngomong begitu, setiap malam mimpi malaikat semua buang muka dari dia. Jadi seolah-olah dibawa ke alam apa? Alam sama, ke langit. Ketemu malaikat buang muka, malaikat buang muka, malaikat buang muka. Dia bingung. Selama ini pada berebut nyatetin amal perbuatannya, sekarang kok pada buang muka. Terakhir malaikat terakhir begitu dijumpai sama dia tanya, salah saya apa nih? Kok malaikat apa? Buang muka semua begini. Kata malaikat terakhir, karena kamu sudah tidak punya perjuangan lagi. Perjuangan apa kata dia? Saya ulama, saya menyampaikan agama, saya beribadah, bukan itu. Yang membuat malaikat sibuk mencatat amalmu karena kamu sebelumnya punya istri. Yang kamu didik, yang kamu perhatikan agamanya, yang kamu selalu ngajak apa? Beribadah, kamu berjuang demi istrimu. Itu yang bikin malaikat apa? Sibuk mencatat amalmu. Sekarang istri nggak ada, kamu nggak mau nikah lagi, makanya dianggap kamu itu orang apa? Yang nggak punya amal. Bangun tidur kawin lagi langsung dia. Maka di situ nggak ada alasan. Rasulullah juga sama. Nabi nggak mau nikah lagi bukan alasannya nggak mau nikah. Cuma Nabi tahu sosok wanita seperti Sayyidatina Khadijah nggak ketemu. Cuman tetap Allah nyuruh Nabi apa? Menikah lagi. Karena bukan seperti itu cara hidup. Kita boleh mencintai seseorang, tapi nggak boleh cinta itu membuat kita buta. Yang membuat kita buta itu hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Pantas ente buta gara-gara itu cinta. Kepada selain Allah apa? Semua cinta ada batasannya ya. Idza takharrajta minal madrasati washtaghalta bi'amalin minal a'mali katijarati aw ziraati aw sinaati aw ghairiha wa qad hasalta minan nuqudi ma yumkinuka an tunfiqahu ala nafsika wa ala ghairika yusannu laka an tatazawwajal bil mar'ati allati tutibu laka. Di sini dikasih gambaran sama pengarang kitab Al-Fiqh Al-Wadih. Jika kamu selesai menuntut ilmu, idza takharrajta minal madrasah washtaghalta bi'amalin, dan kamu mulai bekerja karena sudah lulus nih, minal a'mal, dari pekerjaan-pekerjaan seperti tijarah, dagang, awiz zira'ah, atau apa? Nanam, apa bahasa nanamnya? Tani, awiz sina'ah, atau kerja di pabrik, aw ghairiha, atau lain sebagainya. Wa qad hasalta minan nuqud, dan kamu sudah mendapatkan penghasilan bulanan yang cukup untuk kamu nafkahi dirimu dan orang lain, maka hendaknya disunnahkan kamu mencari istri untuk dijadikan pendamping hidup. Karena istri itu nggak bikin kita susah, bikin kita senang, kecuali dapat istri yang geblek. Nah, dari awal yang kita lihat, Anda bilang tadi, ngelihat mukanya doang, tapi kelakuannya geblek, mati yang di tempat. Bisa tua duluan maksudnya. Udah ubanan semua rambut gara-gara mikirin apa? Mikirin bini. Makanya cari istri yang soleha.
Anda berkali-kali bilang jangan selalu yang ente cari mukanya. Muka emang penting. Secara manusiawi gitu ya, muka penting. Cuman dari sekian banyak yang harus kita cari adalah agamanya. Makanya kata Nabi kan istri yang baik kita pulang apa? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Ngelihat bini kita senang banget. Kenapa? Senyum mulu. Ngelihat bini pulang rumah udah bau jengkol, mukanya cemberut, kita capek pulang kerja apa deh? Pulang kerja capek hujan-hujanan sampai rumah bini apa? Mukanya ditekuk kayak buaya. Enak luar biasa tuh. Kenapa? Karena salah sasaran. Tapi meskipun demikian kita nggak boleh suudzon juga. Kenapa bini begitu? Jangan-jangan apa? Kecapean juga. Anak itu udah mencain piring 3. Bini cemberut wajar. Jadi itu maklumin. Cuman kalau tiap hari cemberut nggak wajar. Nasehatin, nggak terima juga bawa ke rumah sakit jiwa. Ada masalah kali. Lah cemberut mulu tiap hari. Sesekali mungkin karena apa? Capek. Begitu juga sebaliknya. Itu jangan nuntut bini senyum mulu. Kita juga sama. Lihat bini kita senyum. Dia lagi capek dikit, kita yang bikinin teh. Dia nggak bisa masak karena kurang sehat, kita yang masak. Nggak bisa masak, ya telur ceplok deh. Yang penting intinya apa? Masak, nyenengin. Itu yang membuat rumah tangga apa? Rumah tangga tuh enak. Cuman kita nuntut mulu, saya laki, kamu harus masak. Cemburut mulu, kamu neraka kamu. Kalau saya nggak ridho, kamu neraka. Waduh, ribut mulu kalau begitu ya. Semua ada tata caranya. Maka hendaknya disunahkan mencari imra'atan allati tutibu laka, cari istri yang apa? Yang kamu sukai. Wa kaifiyatun nikah, adapun tata cara menikah, ini masalah akad ya. An yaqula laka walidul mar'ati, hendaknya si orang tua mempelai wanita berkata kepadamu dengan hadirnya 2 orang saksi, zawwajtuka binti, aku nikahkan anakku kepadamu dengan mahar sekian-sekian. Kemudian si calon suami berkata, qabiltu nikahaha, saya terima pernikahan ini dengan mahar yang telah disebutkan. Sebenarnya kata qabiltu itu udah sah ya. Saya nikahkan kamu dengan putri saya Fulana binti Fulan dengan mahar 100.000 rupiah. Seandainya si suami bilang apa? Calon suami, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar yang telah disebutkan. Selesai. Nah, kalau Indonesia kan apa? Panjang ya. Maharnya disebut juga masuk calon suami. Itu yang bikin calon suami apa? Gugup. Apalagi maharnya panjang. Seperangkat alat sholat, panci 3, apalagi itu. Motor kredit, pusing tuh suami. Maka disitulah coba cukup bilang saya terima nikahnya dengan mahar apa? Yang telah disebutkan, selesai. Sebenarnya kata saya terima nikahnya aja udah sah. Cuman kadang-kadang apa? Emang takut menimbulkan rasa was-was, makanya maharnya pun apa? Disebut juga. Makanya maharnya jangan yang aneh-aneh. Terkadang mahar-maharnya masih ada apa? Sekian-sekian rupiahnya. 3.330.300 rupiah atau 400 rupiah. Kalau lo ingat, kalau rupiahnya kagak ingat, salah nyebutin mahar, jadi masalah tuh. Makanya apa? Yang wajar aja. Kita di kalangan habaib saya bilang apa? Selalu mahar cuma 100.000. Mau tuh habaib kaya raya, mau dia sederhana, mau dia susah, tetap 100.000. Soal bawaannya berapa gram emas itu urusan belakang. Ketika akad yang disebut hanya 100.000 rupiah, itu sudah menjadi apa? Adat di kalangan para habaib. Kemudian fa anta tusamma zaujan, setelah pernikahan terjadi maka si laki disebut dengan suami. Sebelum nikah terjadi akad itu belum suaminya. Maka maaf, ini adat yang harus dirubah walaupun pelan-pelan. Mempelai si calon istri, calon suami disandingin berduaan. Ditutupin pakai kain, akad di depan apa? Penghulu. Ini adat Hindu. Coba dilihatin orang Hindu deh, film-film India. Saya memang senang film India. Kan begitu kan? Ngiter dulu beberapa kali, terus duduk dia apa? Nah itu adat Hindu. Karena apa? Saat itu dia nggak boleh di samping lakinya karena belum jadi suami. Sekaligus si saksi
Saksi apa harus syarat saksi? Adil kan? Adil itu maksudnya nggak ngelakuin dosa besar, jarang ngelakuin dosa kecil. Jadi dosa kecil ngelakuin tapi jarang, dosa besar nggak pernah. Itu disebut dengan adil. Nah makanya kan yang jadi saksi supaya adil kan ada khutbah nikah, istighfar mereka kan, gulu jami'an astaghfirullah. Nah istighfar itu kan taubat. Semua yang hadir jadi adil, termasuk si saksi. Nah sekarang udah diistighfarin si saksi, tapi depan mukanya ada maksiat tuh, laki perempuan berdampingan. Mana baju perempuannya kita nggak jelas ya sekarang kan, dada kemana-mana, belahan sampai setengah kelihatan. Lah itu saksi ngeliatin, habis itu jadi saksi, ngelakuin dosa besar gak saat itu? Makanya saat itu dikhawatirkan saksi kagak saja jadi saksi, karena saat itu sudah disuruh taubat, tetapnya ngelihat maksiat. Makanya dalam Islam si suami akad ma'akad, istri ntar dulu kelar akad mau dikeluarin ke bini tanda tangan di situ atau apa berkasnya dibawa ke dalam, terserah gimana enaknya si suami, karena itu sudah menjadi apa suaminya. Jadi habis akad si penghulu nanya suami, ini gimana nih, mau dibawa kemari istrinya apa yang ke dalam, terserah suami yang mutusin, karena saat itu dia udah ada hak. Cuman kalau sebelum akad si suami nggak ada hak untuk ngatur. Ada keluarga istri maunya istri di dalam, calon istrinya, suami bilang kagak, harus samping saya, dia kan istri saya. Tar dulu, belum akad kok istri saya, baru calon istri. Cuman itu sudah menjadi adat, emang pelan-pelan kasih tahu, nggak bisa juga rubah. Ente jangan begitu, ente kalau nikah jangan begitu, biarin orang lain seperti itu. Kan sering kejadian, bahkan berkali-kali saya juga hadir acara-acara di daerah Cilengsi juga begitu. Itu dikasih masukan, si calon bini di dalam dulu deh, berantem besan, udah biasa begini. Waduh, udah repot juga nih begini nih. Nah, terus gimana kalau begitu? Ya kita nggak usah hadir pas akadnya deh. Dan itu kejadian di depan muka kita gitu loh. Itu hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan perkara yang haram, hati-hati. Adat nggak boleh ngalahin syariat. Syariat kalau adat nggak bertabrakan dengan syariat nggak boleh dilarang juga. Ada adat nggak melanggar syariat, nggak boleh dilarang, biarin aja. Karena di zaman Nabi banyak adat yang dijalanin, seperti orang-orang Ethiopia, Habasyah, mereka joget-joget, nyanyi-nyanyi dalam masjid Nabi. Nabi nggak larang, itu adat mereka. Dan budak-budak perempuan mereka nyanyi-nyanyi dalam rumahnya Nabi. Nabi ada lagi tiduran, Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa ini? Kok ada kelakuan orang jahiliyah di dalam rumah Nabi? Nabi bilang, biarkan wahai Abu Bakar, ini hari raya. Ini hari raya, biarin dia senang-senang. Nah itulah Rasulullah masih maklumin adat yang masih wajar. Cuman kalau yang nggak wajar ya kagak boleh. Yang melanggar syariat harus kita rubah, tapi dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kayak kemarin kejadian di Gunung Semeru kan lagi rame tuh, sesajen ditendang-tendangin. Nah yang nendang-nendangan sajen memang salah kelakuannya. Sajen kita nggak bilang benar ya, karena ada orang naruh sajen, kalau dia seorang muslim, kalau naruh hanya ngikutin leluhur haram, karena mubadzir. Makanan enak lo taruh buat siapa? Buat penghuni sini, apaan yang dimakan sama dia? Intisarinya katanya, kita makan masih enak, nggak ada intisarinya disedot sama dia. Kalau dia muslim, itu hukumnya haram kalau tabdzirul mal. Cuman kalau dibilang di sini ada penghuninya nih, kalau kita nggak kasih sajen dia bakal ngamuk. Yang ada Gunung Semeru meledak lagi. Nah ini bisa mendekati kepada kekufuran. Meledak nggak meledak, Allah yang ngatur, bukan jin. Hati-hati. Itu kalau seorang muslim. Kalau di luar Islam, kayak orang-orang Hindu, orang-orang Buddha mungkin yang saya nggak tahu juga, mereka sajen di agamanya biasa, kita tendangin, dia salah. Nah gitu yang taruh di Gunung Semeru emang orang Islam bukan tuh, kan kita nggak tahu. Main datang tendang-tendangin, apa anu syirik nih? Lah, salah juga kelakuan lo begitu. Nggak bener, karena bisa jadi yang naruh agama lain. Kalaupun agama Islam nggak bisa ditendang juga. Yang benar itu ambil, itu makan. Kan mubadzir. Apa-apa anu syirik nih, mubadzir, tapi ini tendang tambah mubadzir. Nggak bisa dimakan. Kalau yang naruh orang Islam, tapi Nabi bilang,
setiap orang naruh sajen nggak bisa langsung dikatakan musyrik. Nah bilang tadi tergantung nih niat. Ngapain naruh sajen? Ini dari leluhur dulu begini. Jadi saya ngikutin kakek saya. Nah itu bilang jangan lain kali. Kenapa? Sayang tuh makanan. Mendingan lokasi fakir miskin, tetangga susah dikasih. Itu lebih berpahala daripada naruh makanan buat siapa kita nggak tahu. Gitu hukumnya, nggak langsung disyirikin. Kecuali kita ngapain naruh sajen? Di sini ada kekuatan gaib. Kalau kita nggak taruh nih, ada orang kampung yang mati. Nah ini udah ngaco. Mati maupun hidup itu apa? Ketentuan Allah, bukan karena makhluk gaib, apalagi setan. Setan itu nggak punya kekuatan. Ketika ente kasih sajen, kuat dia. Kuatnya kenapa? Karena ente lemah imannya. Sehingga percaya ada kekuatan di setan. Ente lemah, dia jadi kuat. Ente kuat, setan apa? Lemah. Makanya kan yang membuat setan takut kepada Sayyidina Umar apa? Karena kuat imannya. Setan takut bukan ngelihat Sayyidina Umar ya. Setan takut ngelihat bayangan Sayyidina Umar. Bukan orangnya. Apalagi orangnya. Sayyidina Umar kalau lewat gang nih siang-siang nih, kan bayangannya kelihatan tuh. Setan pas lagi melewat, dia tahu tuh bayangan Sayyidina Umar, kabur nih. Bayangannya belum orangnya. Ketemu orang yang mati di tempat kali itu setan. Kenapa? Imannya luar biasa. Karena Sayyidina Umar bin Khattab di samping dia imannya kuat, dia orangnya yang tegas. Hak-hak, batil-batil, nggak ada pakai apa? Nggak pakai melintir-melintir. Makanya Sayyidina Umar itu paling marah kalau agama disepelehin. Dia nggak bisa ngajak ngomong langsung, main pedang dicabut. Sayyidina Umar begitu. Cuman karena dididik sama Nabi, akhirnya karakternya melembut. Nabi didik, Sayyidina Umar jadi orang yang lembut. Yang sebelumnya apa? Orangnya keras luar biasa. Nggak ada HP-HP-nya preman-preman sekarang. Preman yang dilihat di TV itu, tato dari kepala sampai kaki, berani kalau mabok. Kamu lagi sadar, lagi nggak mabok, kagak ada keberaniannya. Berani lagi mabok, lagi kena obat-obatan, itu pun nggak berani maksudnya saling bunuh. Cuma kalau Sayyidina Umar dalam kondisi sehat walafiat, nggak mabok ngapain. Setiap orang nyakitin perasaan dia, bukan langsung datang dibunuh sama dia, bukan. Diajak duel, nggak punya pedang, kasih pedang sama Sayyidina Umar. Nih pedang, yuk kita sekarang duel. Siapa yang mati dia yang kalah, yang hidup apa? Menang. Begitu Sayyidina Umar. Siapa yang berani sama dia saat itu? Makanya disebutnya apa? Zaman jahiliyahnya apa? Sebelum masuk Islam, premannya apa? Penduduk Mekah itu preman itu. Tapi preman beneran ya, bukan preman apa? Yang cengeng, tangkap polisi nangis. Bukan begitu. Makanya kalau mau jadi preman jangan tanggung-tanggung, berani mati. Kita ke polisi tutup, jiwa premannya keluar. Ditembak sama polisi kakinya tetap gak sakit, diam aja. Itu preman tuh. Makanya kita ini manusia biasa, jangan banyak gaya nah. Sakit dikit dikerokin juga sama bini kita. Tato banyak. Nah udahlah, disitulah cobalah jadi manusia yang biasa. Kita ini nggak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Kemudian wawaliduha waliya, dan si bapak istrinya disebut dengan wali. Wali siapa? Wali bagi si istrinya. Wasyaksan, yang dua orang yang hadir disebut dengan syahidain, dua saksi. Wa qauluhu zawwajtuka, dan perkataan si wali tadi saya nikahkan kamu, dan si suami bilang saya terima, itu disebut dengan apa? Ijab kabul. Ijab kabulnya belum nih. Ijab kabul maksudnya akdun nikah juga disebut ijab kabul. Qala Allah Ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fankihu, maka nikahkanlah atau nikahlah, ma taba lakum, sesuka hatimu, minan nisa, dari wanita, mathna, dua, thulatha, tiga, ruba'a, empat. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu khawatir nggak bisa adil, fawahidatan, cukup satu. Cuman nih ayat kok nggak sebut satu ya, langsung dua. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna. Satu nggak disebut ya? Kok langsung dua?
kata ulama, karena fitrah manusia itu sebenarnya cukup dia punya satu istri. Fitrahnya seorang laki itu sebenarnya apa? Dia butuh hanya satu perempuan. Cuman terkadang ada laki punya tenaga 300 apa? Tenaga kuda. Nah, kan repot nih. Bini tiap hari diajak, gempor tuh bini. Akhirnya Allah ngasih seorang laki nikah sampai 4 selama dia bisa adil. Banyakan siapa yang nikah? Kita apa Rasul? Banyakan siapa yang nikah? Kita apa Rasul? Rasul berapa istrinya? 11. Kita boleh sampai 4. Banyakan siapa? Banyakan kita tetap. Rasulullah itu istrinya 11, nggak boleh lebih. Dalam Al-Quran disebut nggak boleh gantiin perempuan lain di posisi istrinya. Itu yang 11 nggak bisa ditukar lagi dan nggak bisa nikah lagi. Jadi tetap dijaga. Nabi kalau meninggal pun mereka nggak boleh nikah sama laki-laki lain. Dan nggak boleh Nabi ganti satu bawa apa? Istri yang lain nggak bisa. Itu 11 tetap nggak bisa diganti, nggak bisa ditukar. Sedangkan kita yang 4 bisa ganti-ganti ya? Bisa. 4. Yang satu ngeyel tinggalin, ngambil baru. Ngeyel tinggalin, ngambil baru. Bisa sampai 20 kali nanti nikah. Berarti banyakan siapa? Banyakan kita, bukan Rasulullah. Rasul nikah itu 11 semuanya janda. Yang gadis cuman dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saya janda, punya anak dan tua-tua rata-rata. Bukan muda-muda kayak sekarang kan beda ya. Kenapa lu sunnah 4 bini? Sunnah. Gimana maksud sunnah? Ya, anak ikutin Nabi lebih dari 1. Ya udah, kita tanya, bini pertama itu berapa? 40 tahun. Yang kedua 35. Yang ketiga 19. Sunnah pribadi nih, kok semakin muda. Salah gak? Emang kagak salah selama dia bisa adil. Cuman jangan dikit-dikit bawa nama Nabi. Karena nikah lebih dari 1 itu apa? Mubah. Boleh, silahkan. Tapi nggak ditekankan, dipersilahkan. Kalian baca ayatnya, fankihu ma taba lakum. Nikah sesuai dengan apa? Keinginanmu. Minan nisa dari perempuan 2, 3, 4. Kok perempuan nggak boleh nikah lebih dari 1? Perempuan kenapa punya suami hanya 1, nggak boleh lebih? Sekarang di Indonesia banyak orang geblek, suka masuk TV. 1 bini, laki 2. Nggak tahu kayak gimana ceritanya tuh. Melanggar apa ya? Melanggar fitrah, bukan melanggar syariat lagi, melanggar fitrah. Fitrah perempuan, dia itu nggak rela dia digauli lebih dari 1 laki. Fitrahnya perempuan sebenarnya begitu. Karena rasa malunya tinggi. Maka kenapa perempuan nggak boleh lebih dari 1 suami? 1 fitrahnya emang dia punya hati itu nggak terima. 2 laki apa? Gaulin dia nggak terima. Kalau laki kan beda ya. Ada kucing semua tuh. Yang kedua, ternyata secara medis berbahaya. Maka Imam Sya'rawi, saya pernah cerita, ketika beliau berdakwah di Eropa, sempat ada orang ateis datang ke dia. Saya ini ngelihat agama Islam itu menekan hak-hak wanita. Katanya orang ateis nih. Laki dinaikin derajatnya, perempuan dihina. Kata Imam Sya'rawi, di mana penghinaan buat perempuan? Laki boleh 4, perempuan cuma 1 suaminya. Itu nggak adil, kata dia. Imam Sya'rawi nggak pakai dalil. Imam Sya'rawi cuma bilang begini, maaf. Nah, ini cuma ilmu ya dalam soal. Kata Imam Sya'rawi, di sini ada kata 4 pelajaran. Oh banyak. Lagi di Eropa ya. Namanya perempuan itu yang itu mau sewa ditaruh di kaca, udah kayak Barbie begitu tuh. Ini tinggal lihat dari luar, cocok bayar, selesai. Nah kalau di sini kan apa? Nggak ada kaca. Kalaupun ada kaca apaan? Paling dibilik-bilik tuh, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya ini perempuan-perempuan yang jadi pelacur, itu mereka diperiksa nggak kesehatannya? Kan takut bawa penyakit. Diperiksa. Setiap hari ada pemeriksaan khusus. Minimal seminggu sekali itu diperiksa sama dokter. Takut ada penyakit yang menular. Sehingga nanti pelanggan kena sakit. Jadi kita pastikan untuk perempuan apa? Sehat walafiat. Kata Imam Sya'rawi, hal yang sama dilakuin nggak kepada perempuan-perempuan yang punya suami? Kan di sini yang menikah banyak kan, kata dia. Mereka diperiksa nggak seminggu sekali itu perempuan? Takut suaminya kenapa-napa? Itu nggak mungkin, kata dia.
Selama laki cuma satu, nggak mungkin tuh perempuan kena apa? Penyakit. Jadi nggak perlu diperiksa seorang istri yang punya suami satu. Nah itu jawabannya kata Imam Syarawi. Kenapa perempuan nggak boleh lebih dari satu laki? Karena segala penyakit yang berbahaya karena hubungan zina itu rata-rata berasal dari cairan laki-laki. Jadi kalau suatu perempuan wadah satu, cairannya banyak, sakit. Sedangkan seorang wanita yang punya satu suami, cuma cairan dari satu laki, aman daripada penyakit. Itu sudah ada jawabannya. Kenapa perempuan nggak boleh lebih dari satu laki? Selesai itu, orang ateis nggak bisa ngomong. Ini secara medis. Agama larang, tapi ternyata secara medis apa? Emang terbukti. Makanya laki lebih dari satu istri aman dari penyakit. Kenapa? Karena sumber penyakit dari siapa? Dari laki yang berbeda-beda, bukan dari perempuan yang berbeda-beda. Subhanallah tuh, fitrahnya Allah untuk umat manusia. Dan sekarang terbukti, semakin mendekati kiamat, jumlah perempuan semakin apa? Semakin banyak. Kalau sekarang setiap laki bini satu, padahal dia mampu, kaya raya, bisa apa? Menghidupkan lebih dari satu istri. Jangan, satu aja, lo gak cinta berarti bla 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 bla. Udah, masing-masing nikah satu. Kalau nanti kata Nabi akhir zaman 50 perempuan banding satu laki, berarti 49 perempuan ngapain itu? Nggak punya pasangan hidup. Maka disitulah kenapa sekarang LGBT digalakin, biar banyak nih perempuan seolah-olah dapat pasangan hidup, karena sama-sama perempuan. Jeruk makan jeruk, udah kagak nyambung, karena kita sudah melanggar hukum syariat. Ada orang bilang apa itu Islam, agama poligami. Dikit-dikit poligami, bilang sama dia, lo nggak belajar sejarah sih. Kalau belajar sejarah lo bakal tahu justru Islam membatasi jumlah istri. Sebelum Islam nggak ada batasan istri. Kaisar-kaisar tuh, kerajaan-kerajaan di Cina, satu raja punya 2000 istri. 2000, gimana ceritanya tuh? Jadi dia punya istana, dia penuh dengan perempuan, bininya semua. 2000 orang. Sampai enak kali ngeliat tuh bini-bininya. Kebanyakan begitu. Terus para anbiya terdahulu, termasuk Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud, berapa bininya? Coba cari sejarah, berapa bini mereka? Justru Islam membatasi. Di zaman dulu perempuan itu dimain-mainin, dianggap kayak barang mainan. Orang punya anak perempuan malu, kalaupun sampai gede jadi pelacur. Islam datang diangkat derajat perempuan, nggak boleh macam-macam. Suka sama perempuan, lihat muka, telapak tangan, ente suka nikahin, nggak suka jangan deketin. Siapa yang ngangkat derajat perempuan? Ini jangan ngaco deh, bilang perempuan Islam itu apa? Ngajarin poligami, belajar yang benar. Justru Islam membatasi orang-orang umat terdahulu untuk apa? Mempermainkan seorang wanita. Itu pun kata Allah dalam Al-Quran apa? Ujung ayatnya, fa in khiftum an la ta'dilu wahidatin. Jika kamu khawatir nggak bisa adil, cukup satu istri. Didik yang benar, didik tuh anak yang benar, insya Allah di dunia bareng, di akhirat pun bareng. Kalau nggak mampu jangan macam-macam. Mampu itu bukan hanya ngasih makan, tapi perhatiannya segala macamnya sama. Mungkin kan zaman sekarang susah ya, apalagi bini pertama udah tua, seandainya 40 tahunan, 35. Bini kedua umur berapa? 25, 20, udah pasti sayangnya beda tuh. Sayang yang mana tuh? Sama yang muda udah pasti. Kalau nggak bisa adil, mendingan satu aja deh. Itu urusin dengan bener. Kalau dia meninggal lain lagi ceritanya deh. Mau kawin lagi boleh, mau kagak kawin lagi apa? Silakan. Tapi disitulah fahami Al-Quran dengan baik, karena Allah tidak menganjurkan kita menikah lebih dari satu. Tapi silahkan, terserah. Tapi kalau nggak bisa adil, satu aja, jangan macam-macam. Wa man azama ala nikahi imra'atin yusannu lahu an yanzuru ila wajhiha wa kafaiha. Jika seseorang sudah ada niat azam artinya apa? Udah ada niat yang tekad, udah bertekad untuk menikah, maka dia boleh melihat dari seorang wanita yang ingin melamarnya wajah dan telapak tangan, mukanya sama tangannya. Muka sebagai tanda kecantikannya, tangan sebagai tanda putih atau nggak putih apa kulitnya. Badannya boleh lihat gak? Kagak boleh lihat lah.
Itu urusan belakangan nanti. Cukup ente tahu nih dari tangannya, ih putih itu perempuan tuh. Yang kebuka ya tangannya putih, apalagi yang ketutup, bahasanya begitu. Muka udah cakep. Kalau bisa ente kalau mau ngelamar nih apa? Kalau orang dulu kalau mau ngelamarin perempuan buat anaknya, datang pagi-pagi biar ketemu sama tuh perempuan baru bangun tidur. Bangun tidur baru cuci muka udah cakep, gimana dandan. Nah, jangan janjian dulu, kalau janjian udah pasti dandan dia. Pasti usap apa? Naudzubillah min dzalik ya. Kan kejadian itu. Di Mesir, di India kejadian, di Mesir kejadian. Baru hitungan jam diceraiin bininya. Kenalan sama perempuan di media sosial nih, kayak Instagram. Cakep mulu ya. Video call, cakep banget ya. Kamu nih luar biasa cakepnya. Duh, mau lamar nih. Senang tuh perempuan, dilamar, nikah. Nikah juga didandanin. Kelar pernikahan semua di kamar ketemu, bersih-bersih segala macam, kaget ngeliat bininya. Oh, kok mukanya begini? Ini bukan bini aneh nih. Lah ana bini ente. Bukan kayak di Instagram beda mukanya. Ini kan make up-nya dihapus, dicariin di tempat. Nah itu, ketipu dengan make up. Kan yang mukanya hancur juga dicakap kalau di make upin. Maka disitulah coba nggak, emang pagi-pagi datang ke rumah orang nggak bagus juga ya. Kalau orang dulu mah biasa ya. Cuman nggak ada salahnya bilang nggak usah dandan, biasa aja. Jadi kelihatan tuh, cakep apa kagak? Nggak cakep. Lagi pula nggak boleh dandan dia. Ibu dandan buat siapa? Perempuan boleh dandan buat siapa? Buat suami. Ketika mau lihat seharusnya nggak usah dandan juga. Kalaupun mau dandan cuma ngilangin apa? Ngilangin mungkin atau ada cacat dikit gitu, mungkin boleh dihilangin. Kalau sisanya nggak boleh apa? Nggak boleh dihilangin. Make up itu bisa nipu. Bisa nipu deh. Orang bisa apa? Ketipu dengan make up-nya. Wa kadzalika yusannu lil mar'ati an tanzuru ilaihi idza azamat 'ala nikah. Dan si orang perempuan tersebut juga sunnah memandang kepada wajah si laki tersebut jika ingin menikah. Jangan nunduk aja. Nunduk kayak itu perempuan. Papa yang ngomong gimana? Terserah ayah deh. Dia belum nengok tuh. Lalu depan mukanya enggak dapat mukanya genderuwo. Dia belum nengok, pas nikah kaget, suami begitu. Makanya nggak ada salah itu perempuan juga apa? Dia ada hak juga, bukan laki doang. Dia ada hak. Nggak jadi, kenapa? Hancur. Ya, boleh nggak nolak? Iya boleh, tapi jangan bilang hancur juga. Jadi itu perempuan juga ada hak untuk memilih suami. Kemudian wadzalika qabla al-khitbah, semua itu terjadi sebelum khitbah, sebelum tunangan. Sebelum tunangan dia lihat muka, telapak tangan, si istri juga, si perempuan juga apa? Ada hak melihat yang sama. Wa likullin minhuma taqrirun nadhar ila al-akhir 'inda al-hajah. Dan dua belah pihak berhak untuk mengulang melihat kalau emang itu diperlukan. Udah ngelihat nih. Malu si laki, perempuan malu, dia nunduk minum kopi. Tapi penasaran juga, perempuan cakep apa enggak sih? Cuma ngeliat sekilas doang, dilihatin lagi. Habis itu buang muka lagi, lihatin lagi berkali-kali, pengen ngelangin apa rasa penasaran. Boleh, kata ulama boleh. Li'annahu la yandam ba'da nikahihi, supaya enggak nyesel setelah menikah. Wala yanzuru rajuli ila ghairil kafin wal wajhi, dan seorang laki-laki dilarang melihat kepada selain muka dan telapak tangan. Kayak sekarang di Indonesia suka ada adat ngelihat calon istri rambutnya kemana-mana. Udah gitu diwarnain itu rambut. Biar ngelihat apa? Dia cakep apa kagak? Nggak boleh. Yang boleh cuma mukanya doang dan tangannya sampai pergelangan. Cukup. Yang lain nanti habis nikah itu. Nah, yang kita boleh cuma itu, muka karena tanda kecantikan, tangan tanda apa? Warna kulit. Kan ada orang juga nggak suka yang putih banget. Ya, orang-orang bule nggak suka yang putih, kenapa? Putih semua di sana. Jadi ini nyari apa? Yang gelap-gelap. Anak lahir kayak zebra, putih, hitam putih. Ya masing-masing selera. Ada yang suka dengan perempuan kurus banget, ada yang suka dengan yang sedang, ada yang suka dengan yang gemuk. Itu selera. Di Afrika, ada daerah di Afrika, di sana perempuan dianggap cantik kalau gemuk. Gemuk, gendut, itu cakep tuh. Kalau yang kurus, jelek kata dia. Nah itu kan namanya apa? Selera, itu nggak bisa.
itulah namanya apa? Rasa, perasaan itu di setiap manusia berbeda, relatif. Si fulan bilang cakep, si fulan bilang nggak cakep. Si fulan bilang ini bagus begini, yang fulan bilang apa? Kagak bagus. Kita manusia berbeda-beda. Maka di situ tergantung selera kita. Jangan apa-apa musyawarah sama teman atau sama saudara. Udah ngelihat gimana menurut lo? Cakep gak tuh perempuan? Kan ente yang mau kawin. Ente lihat cakep gak? Cakep. Ya udah, kenapa jadi nanya sama orang? Maka disitulah kan selera kembali ke diri kita, bukan nanya ke orang lain. Emak kita jodohin sana. Bagus buat lo nih. Pas kita lihat kita nggak cocok, ngomong sama kita. Mak, tapi kurang cocok ya. Maksudnya kurang suka lah sama mukanya, mungkin bukan selera dia. Ngomong apa sama emak? Ya sama emak, ya terserah emak deh, kita ikut aja deh. Akhirnya nyesel nanti. Emak juga nggak maksa, cuma ngejodohin. Kita juga cari yang terbaik ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita bahas lagi berikutnya soal pernikahan, belum selesai nih. Masih panjang. Kalau masalah begini insyaallah datangnya rame. Masalah kawin. Nah, selain masalah kawin mah tergantung nih, hujan nggak datang, hujan nggak hujan baru datang. Ya akhir deh. Ada pertanyaan? Fadhal. Silakan. Niko. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi saksi? Udah hamil duluan kita jadi saksi pernikahan, boleh gak? Gini, hamil di luar nikah dinikahkan, emang madhab Syafi'i boleh. Madhab Syafi'i, madhab Hanafi ngebolehin. Madhab Ahmad bin Hanbal, madhab Maliki melarang. Dia harus ngelahirin dulu baru apa? Dinikahkan. Madhab Syafi'i boleh. Nah, cuman orang yang jadi saksi boleh gak? Emang nggak salah, nggak dosa, karena apa? Dia hanya sebatas saksi. Dosa perbuatan zinanya, pernikahannya nggak dosa. Cuman zaman sekarang emang kita nggak bisa menyampaikan ke orang-orang awam di luar, juga nggak apa-apa kan Imam Syafi'i nggak apa-apa, Imam Syafi'i nggak apa-apa. Akhirnya orang nyepelehin apa? Nyepelehin hukum. Akhirnya suka sama perempuan, keluarga yang nggak setuju disikat. Biar hamil dulu. Kan kesian siapa? Anaknya. Bukan bin bapaknya. Tapi bin ibunya. Bukan bin bapaknya itu. Cuman yang jadi saksi dosa gak? Enggak. Mazhab Syafi'i sah. Nah, sah akad nikahnya. Cuman jangan sampai terjadi. Kita jaga. Karena itu salah satu yang disampaikan sama Nabi. Tanda-tanda kiamat, nanti akan banyak anak yang lahir hasil perzinahan. Nah, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Ada lagi pertanyaan? Ada bertanya lagi? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sudah terjadi dijadi sejajarin pas lagi akad nikah perlu diulang nggak? Emang beda-beda ulama-ulama kita sekarang nih. Ada sebagian habaib kita suruh ulang, ada yang bilang nggak usah, akadnya sudah sah. Mudah-mudahan si saksi juga pada nunduk nggak ngeliatin. Nah, jadi ada apa ya? Kemungkinan besar bahwa akadnya tetap sah. Bisa jadi nih yang jadi saksi orang-orang baik. Pas lagi disandingin nggak mau ngeliat, karena dia tahu itu bukan suami istri. Akhirnya dia saksi, bisa sah. Nah, yang udah terjadi ya sudah. Yang belum terjadi jangan sampai terjadi. Begitu ya hukumnya. Kadang-kadang itulah Nabi bilang, kalau pakai pakaian pengantin, apalagi dari kalangan orang Islam, kita bahas orang Islam, di luar Islam bukan bahasan kita ya. Pakai baju pengantin tuh yang wajar. Baju pengantin di sini semuanya dadanya kelihatan. Belahan dadanya kemana-mana. Penghulu juga apa? Sedap-sedap juga ngeliatnya. Sambil suruh, ya benar. Sambil tanda tangan sambil ngeliatin. Oh gitu, iya. Cakep juga bini lo, tapi matanya ke situ. Nah ini kan jadi masalah. Cobalah pakai pakaian Islami. Kan sekarang baju pengantin ada yang Islami kan? Pakaian pengantin, tapi ada kerudungnya, kan cakep begitu.
Lebih cakep lagi berkas dibawa ke dalam, lebih cakep lagi sebenarnya. Lagi pula depan penghulu juga kagak wajib penghulu harus ngeliatin dia tanda tangan berkas, nggak wajib, nggak harus. Cuman kan kadang-kadang penghulu teka juga ya, apalagi dia tahu nih dari awal pakainya kagak beres nih pengantin, maksa tuh penghulu suruh ke sini, suruh tanda tangan, kan meja begini kan, dekat bener. Maka disitulah timbulnya masalah tuh, fitnah. Si suami anteng aja biasa ya, padahal mata penghulu apa? Kedada bininya. Kabar khair itu suami itu. Maka di situ jangan sampai terjadi. Itu salah satu sebab kenapa si calon nggak dikasih apa? Ditaruh di samping apa? Di samping lakinya. Itulah sebabnya. Ada lagi pertanyaan? Langsung malu. Yang belum nikah mau nanya malu. Nah. Assalamualaikum. Nah, amin. Kata-kata takmin pas sholat berjamaah. Apakah nunggu imam dulu apa langsung? Sunnahnya itu dikasih jeda. Jadi ketika imam bilang waladhdallin nggak langsung amin. Kelar waladhdallin, diam hanya sekadar ngambil nafas, baru amin, nggak langsung disambung. Sunnahnya begitu. Kenapa? Karena kalau takmin kita berbarengan dengan takmin apa? Malaikat diampuni dosa kita. Nah, itulah salah satu hikmahnya. Maka kalau di Indonesia kan enggak. Dholinnya belum kelar. Amin. Dholinnya belum kelar. Udah amin duluan, pengen buru-buru kelar. Nah, itu kagak benar juga. Itu harus disampaikan oleh guru-guru setempat ya, karena takmin itu setelah Fatihah selesai. Bukan Fatihah belum apa? Belum selesai ya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم حق الفاتحة وجر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.